Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti sebuah kajian penting yang eh, menjadi pentingan kita semua, terutama para keluarga di Majelis Keluarga Indonesia yang saat ini hadir dan juga insya Allah mudah-mudahan jamaah juga masih antrian ya untuk hadir di majelis ini dan mudah-mudahan jamaah semua yang dirahmati Allah, Allah senantiasa berkahi kita semua beserta keluarga dan tentu kenikmatan yang paling agung adalah kenikmatan iman dan Islam yang sampai detik ini alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa eh, berdiri di atas sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan sholawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam, kedua kita, imam kita, dan sungguh telah eh, sampai kepada kita tentang keagungan teladan dari Nabi kita Alaihissalam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengikuti jejak teladan dari Nabi kita Alaihissalam. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini sebagaimana biasa kita akan berjumpa dengan Ustadz Sahal, dan alhamdulillah nggak terasa ya sudah sepekan ini kita menjalani apa namanya hari demi hari, dan di pagi ini kita kembali memasuki hari Sabtu ya di akhir pekan ini, dan eh, masih teringat mungkin di tema yang Sabtu pekan depan ya, Sabtu lalu maksud saya, betapa kita sudah dihadirkan berbagai macam peristiwa tentang dunia bangsa jin ya, karena di berbagai pertanyaan dari jamaah kita akhirnya tahu apa yang sudah terjadi di tengah-tengah kita, baik yang dialami oleh jamaah atau mungkin juga orang-orang yang di sekitarnya. Dan salah satu yang masih saya ingat tentang tema dunia jin ini, memang masih banyak menganggap ada orang-orang yang mendapatkan apa namanya kelebihan-kelebihan itu dianggap sebagai sebuah anugerah ya. Kelebihan-kelebihan dalam hal dunia jin, bisa melihat bangsa jin, kemudian bisa berkomunikasi dengan bangsa jin gitu ya. Dan hal-hal yang disebut dalam bahasa kita sehari-hari itu dengan indigo itu menjadi suatu yang dianggap anugerah gitu. Padahal sesungguhnya sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Sahal Mudhafari tentang betapa bahayanya ketika kita bergandengan dengan bangsa jin, apalagi kita meminta tolong secara langsung kepada bangsa jin, karena sesungguhnya hanya Allah lah tempat kita meminta tolong. Dan di dalam surat jin yang sudah juga dipaparkan oleh Ustaz Sahal, banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya. Salah satunya tentang betapa kita dilarang untuk apa namanya berkongsi atau meminta bantuan atau kekuatan dari bangsa jin, karena di dalam Al-Quran dijelaskan innahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birrijal minal jin fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin ini jelas bahwa fazaduhum rahaqa, maka orang-orang yang meminta perlindungan kepada bangsa jin ini ya justru maka semakin sesat gitu ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari dosa ini yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan sekali lagi sebelum masuk kepada kajian, admin sudah nge-share tentang ajakan kepada kita semua untuk ikut berbagi dengan saudara-saudara kita di Palestina, dan insya Allah dari mulai sekarang setelah admin selalu meng-share tentang informasi Palestina ini, insya Allah sebagian dari infak yang disampaikan oleh jemaah untuk MKI ini akan kita dedikasikan, akan kita bagikan juga untuk saudara-saudara kita di Palestina. Karena insya Allah di bulan Maretan insya Allah Bapak kembali akan menguji tempat-tempat pengungsian warga Gaza khususnya yang memang terusir dari tanah airnya, dan mereka berada di perbatasan-perbatasan ya, dan kita akan berusaha untuk berbagi dengan mereka
Karena sesungguhnya bukan mereka yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh mereka untuk menunjukkan betapa kita adalah saudara mereka, betapa kita juga peduli dengan mereka. Ini adalah salah satu indikator dari keimanan di akhir zaman. Baik, alhamdulillah, syukurillah, guru kita sudah hadir dan kita akan kembali mengulas ya tentang episode bagian fragmen tentang dunia jin ini kan masih banyak yang harus diungkap ya. Dan alhamdulillah eh, Allah semoga selalu menjaga beliau Ustaz Sa'al Mudhafari. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhna. Bagaimana kabarnya Ustaz? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru dari luar kota kayaknya nih. Enggak, sebentar doang. Masya Allah. Dan Hari kalau seminggu Ustadz tektok Sahal ini tek. banyak sekali ya pengalaman, terutama karena berhubungan dengan banyak beragam pasien gitu ya, yang tentu masalahnya juga beragam. Ada yang unik-unik itu saja. Dan insya Allah bisa di-share ke kita. Artinya sebagai sebuah ibrah, sebagai sebuah pembelajaran kita mudah-mudahan berbagai macam kasus ini eh, yang menimpa saudara-saudara kita ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita bagaimana mengambil hikmahnya gitu saja ya. Namsat, namsat. Baik, Pak Gatot Masykur, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali Allah jumpakan kita tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari bisa hadir dalam majelis mulia ini, tentunya ini perlu bersama keutamaan menghadiri majelis ilmu. Salah satunya Allah turunkan keberkahan, yang kedua Allah ampuni dosa-dosa kita ya. Yang kedua, sama-sama kita bersyukur kepada Allah melalui majelis keluarga Indonesia inilah banyak sekali khazanah keilmuan yang kita mulai dari penting ya, ilmu tentang bagaimana tazkiyatun nafs ya. Di sini ada Ustaz Babe Haikal Hasan Baros, Ustaz Dodi Al-Jambari, ada Tuan Guru Suparman Fajar yang senantiasa memberikan tadabur Qur'annya. Terus juga ada Ustadz Khairul Alam yang juga bicara tentang bagaimana dahsyatnya Al-Quranul Karim. Ada Ustadz Saifullah ya yang bicara tentang bagaimana ilmu hukum positif yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tentunya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah melalui para pengurus Majelis Keluarga Indonesia yang memfasilitasi kita ini. Kita mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat. Para pengurus, Selo Ruandano, Ketua Umum, ada adminnya nih, Dr. Vicky, Mas Taifan, Ahmad Munandar, dan semua pengurus yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi nggak mengurangi rasa hormat saya. Tapi di pagi yang mulia ini, tentunya kita semua sama-sama mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni Alhamdulillah. Kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia masih bicara tentang jin ya. Ini kalau bahasa Betawi bilang kita lagi ngederes lagi nih, ngederes dari awal lagi. Kita sama-sama kembali matangkan lagi materi-materi yang pernah tersampaikan waktu awal-awal jumpanya kita di Majelis Keluarga Indonesia ini. Kemarin kita sudah banyak sekali membahas tentang bagaimana bentuknya jin, apakah jin ini bentuknya angin, angin-angin lewat,
apakah jin ini berbentuk? Ternyata dari banyak dalil-dalil yang disampaikan, jin ini memang punya bentuk. Dan di pagi yang mulia ini kita akan sampaikan bagaimana dalil dari Al-Qur'anul Karim di surah Ar-Rahman yang kita pernah dengar kalimatnya wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan kami ciptakan jin itu dari api yang menyala tanpa asap. Arti yang sebenarnya kalau kita lihat letterleknya terjemahan itu, marijim min nar ini adalah api yang menyala tanpa asap. Kalau kita tahu bagaimana api yang menyala masih ada asapnya, dia panas tapi nggak panas banget. Ternyata jin itu diciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Artinya apinya memang panas, panas banget kalau bahasa kita. Apinya panas dahsyat. Subhanallah, dari dalil ini, mari jiminar di dalam sebuah kitab Maradus Sihr yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, ternyata beliau menggambarkan cukup gamblang penjelasannya. Karena banyak para ulama, ya, banyak para sahabat-sahabat Nabi yang mulia, itu ada sebuah perbedaan pendapat yang disampaikan sama mereka. Nanti kita akan sampaikan bagaimana perbedaan pendapat yang disampaikan oleh para ulama kita. Dari kalimat marijim minnar, ya, ada beberapa catatan. Kata marijin, ya, disebut dalam ayat Ar-Rahman ini ternyata al-ma'arij, ya, atau kita tahu dengan kalimat al-ma'arij, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, Ibnu Abbas sahabat Nabi yang mulia mengatakan bahwasanya kalimat marid di minar ini, maridnya arti dari kata api yang berada di bagian ujungnya ketika menyala. Jadi kalau kita lagi nyalain gas, ya, kompor gas, atau kita pakai gretan, dulu bilang gretan korek, itu lidah api yang berada di bagian ujung ketika menyala. Ini kata Ibnu Abbas. Atau kata Mujahid, ya, ada salah seorang ulama yang mengatakan kata Mujahid, nyala api yang warnanya berwarna bercampur merah dan kuning serta hijau yang berada bagian tertinggi dari api tersebut ketika menyala. Jadi ini ada campuran lain, warna merah, kuning, dan hijau. Terus kata Muqatil, ya, ada beberapa catatan yang saya catat. Kata Muqatil, api yang bersih tanpa asap. Ini kata Muqatil, marij ini disebut sebagai bersih tanpa asap. Jadi api yang memang sudah udah dinetralisir, udah bersih, nggak ada asapnya lagi. Terus kalau kata Abu Ubaidah, ini kita sering dengar kalimat apa? Nama Abu Ubaidah, tapi bukan Abu Ubaidah yang saat ini kita dengar. Nah, Abu Ubaidah ini mengatakan bahwasannya marij di sini api yang bercampur warnanya. Sama dengan bagaimana pernyataan dari Mujahid yang mengatakan api yang menyala, yang ujungnya itu bercampur, yang posisinya dia paling tertinggi, bercampur warna merah, kuning, dan hijau. Subhanallah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, ternyata selama ini yang kita dengar bagaimana wa khalaqal janna mim marijim minar, marij di sini itu api yang menyala tanpa asap, tapi ada banyak sekali pandangan-pandangan dari para ulama-ulama kita. Sahabat-sahabat Nabi yang mulia juga memberikan pernyataannya. Cukup detail memang ketika kita hanya memahami bagaimana jin itu diciptakan dari api aja. Ternyata ada yang mengatakan dari api yang warnanya merah, kuning, hijau, atau lidah dari api yang ketika baru menyala. Nah, selanjutnya ada Ibnu Qutaibah. Ya, kalau kata Ibnu Qutaibah, nyala api ketika bergoncang dan tidak menetap. Terus kata Az-Zajjaj, dia adalah api yang bercampur dengan warna hitam. Nah, kemudian kalau kata Syekh Sa'ad, ya, dalam kitab Maradus Sihr, mengutip dari beberapa pendapat ulama tafsir, ada beda lagi nih. Yang lain dalam menjelaskan masalah ini. Pertama, Imam Al-Fakhr
Ar-Razi, beliau bilang nyala api yang bercampur warnanya. Jadi dalam hal ini memang ada sebuah pandangan. Yang pertama, salah satunya adalah al-marij, api yang bercampur dengan asap. Yang kedua, al-marij, api yang bersih. Nah, ini kata para ilmu tafsir, apa ulama ahlu tafsir. Terus kemudian ada Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa al-marid nyala api yang jernih yang tidak ada asapnya. Sebagaimana yang kita tahu ya. Tapi kalau kesimpulan dari Syekh Sa'ad ya, dari banyak pendapat ulama, dari penjelasan-penjelasan ulama, kalau beliau mengatakan bahwasanya jin diciptakan dari api yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Akan tetapi karena api lebih dominan, maka Allah menyebut bahwasanya jin diciptakan dari api di beberapa tempat dalam Al-Quran, sebagaimana Allah menciptakan Adam dari tanah dan air. Ya, kita tahu bagaimana dalilnya di dalam surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'alna minal ma kulli syai' hayyin afala yu'minun. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Nah, ini menarik nih. Jadi memang ada banyak pendapat ulama yang lain bahwasanya jin itu memang diciptakan karena dominan dari api, tapi ada unsur-unsur yang lainnya. Ya, ada unsur lain, ada dari angin, tercipta geriknya, ya. Terus dalam perkaraan terpuji dan tercela, terus ada juga yang dari unsur lain, seperti bagaimana unsur air dan lain-lainnya. Nah, ini pendapat-pendapat para ulama yang kita lihat bagaimana dalil-dalil ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang mulia. Tapi jamaah di keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk lebih dalam bagaimana penciptaan jin dari api yang menyala tanpa asap, dari lidah api, dari api yang bercampur warna merah, kuning, hijau, ada dari api yang bercampur warna dan juga dengan warna hitam. Artinya gambarannya bahwasanya ini memang jin ini dari api yang sangat panas, ya. Makanya nggak heran, saya ulangin lagi, nggak heran ketika kita ditumpangi sama jin, itu jiwa kita, diri kita nih hawanya panas. Nggak heran, bawaannya ya kalau kesenggol dikit bawaannya mau ribut, kalau kena masalah dikit bawaannya disimpan menjadi dendam. Bawaannya ketika kita berurusan dengan orang, kemudian biasanya hatinya tuh selalu ada masalah dalam hatinya. Maksudnya ketika masalah itu datang, pernah kejadian yang lama, misalnya orang yang kena gangguan jin itu, ketika 10 tahun yang lalu ada seorang bersamanya punya masalah, maka jangan heran ketika masalah itu selalu baru di hadapannya. Selalu diungkit. Kenapa? Karena memang jin itu yang terus mengompor-ngompori, kalau bahasa kitanya. Dia akan terus menjadikan masalah yang lama itu masalah-masalah yang baru. Subhanallah. Makanya orang-orang yang ditumpangi jin itu hawanya panas memang. Hawanya nggak pernah bikin manusia itu adem ayem. Nggak pernah bikin manusia itu punya hubungan mesra kepada pasangan. Nggak punya membuat manusia yang ditumpanginya itu punya hati yang bersih. Selalu dia kotori. Bahkan kalau dia sudah menguasai diri manusia, selalu dibuat pikiran-pikiran yang nggak bagus. Pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran kotor, pikiran negatif itu selalu ada di dalam diri orang yang sedang ditumpangi jin. Apalagi beberapa kasus yang banyak saya temukan, bagaimana ketika jin itu menguasai diri manusia, maka yang terjadi adalah ada was-was yang begitu berkecamuk dalam hatinya. Was-was ini membuat dia takut dengan sendirian. Ada yang membuat was-was ini takut dengan kematian. Ada yang membuatnya was-was takut naik kendaraan. Saya banyak sekali ketemu. Ada kasus yang saya pernah temukan, seorang yang ketika dia minta tolong untuk dirukyah, ya suaminya ini minta tolong saya untuk merukyah istrinya.
Subhanallah, yang terjadi adalah seorang istri ini punya kasus di mana dia ada was-was yang begitu dalam, was-was yang menguasai dirinya, itu karena was-was dengan warna merah. Jadi perhatikan, ketika ada benda yang dia lihat di situ ada warna merah, itu langsung dibuang dari rumah. Dia temukan di kasur atau di tempat tidurnya ada spray, ya misalkan di spraynya itu dilihat ada benang merahnya, itu langsung spraynya dibuang. Bahkan kalau dilihat di kasur itu ada benang yang dijahit di dalam kasurnya berwarna merah, itu juga dibuang. Semua yang berkaitan dengan warna merah dibuang. Sofa yang dia miliki warna merah dibuang. Sampai suaminya bilang, sampai di rumah saya ini udah nggak ada apa-apa Ustaz. Semuanya saya baru beli ini, dicek sama dia Mas perlahan secara teliti. Ah, ketemu warna merahnya dibuang. Sampai begitu was-was yang menguasai diri. Dan ketika memang dibacakan ayat Quran, ketika dideteksi dengan ayat-ayat Quran untuk rukyah dirinya, ternyata memang ada syaitan yang menguasai. Jadi beginilah kondisi di mana ketika syaitan menumpangi diri manusia, maka jangan sampai kondisi kita ini terus senantiasa didominasi sama mereka. Makanya ini sebuah ajaran dari Rasulullah SAW agar kita terus merukyah diri kita, menggabungkan kedua telapak tangan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup usap ke seluruh tubuh kita. Ini yang senantiasa diajarkan Rasulullah SAW, dan ini juga hal yang bisa kita lakukan, bisa kita rutinkan. Bagaimana Rasulullah SAW menganjurkan ini agar memang umatnya terjaga dari tipu daya syaitan, terjaga dari dominasi syaitan di dalam dirinya. Ya, terus lanjut kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, ya, jin dan syaitan. Banyak memang beranggapan bahwasanya iblis, jin dan syaitan ini satu-satu bagian. Sesungguhnya iblis ini bagian dari jin. Jin yang membangkang disebut syaitan. Ya, jadi sama dengan manusia. Ketika manusia itu membangkang, maka manusia ini disebut sebagai syaitan. Ketika jin ini membangkang, maka jin ini juga disebut syaitan. Pertama, kita sama-sama ingin mengetahui lebih dalam bagaimana CV, ya, kurikulum vitae dari iblis laknatullah. Jadi iblis itu disebut sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika iblis dilaknat karena dia merasa dilaknat, kemudian kita tahu bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-16 dan 17, ya, surah Al-A'raf, ketika iblis di surah Al-A'raf kalau nggak salah, ketika iblis laknatullah alaih tahu bahwasanya disebut makhluk yang laknat, ya, terlaknat, maka dia mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya, ini subhanallah, ini sebuah izin yang Allah sudah berikan kepada iblis. Nggak apa-apa iblis dikeluarkan dari surga, iblis dilemparkan oleh Allah dari surga, dan iblis minta izin sama Allah untuk mengganggu anak cucu Adam, dan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ketika ada perkara-perkara kita temukan, Ustadz, sampai begini setan mengganggu manusia. Betul, sampai begini dahsyatnya setan mengganggu manusia. Sampai saya pernah ada kasus, kalau pernah dengar kisah saya, ya, cerita saya waktu saya pernah ketemu kasus di tahun 2013. Ada seorang kiai yang dia sering sholat qiyamul lail, seorang kiai yang sering kita tahu sholat tahajud di setiap malam, di sepertiga malam. Subhanallah, kiai ini orang soleh, punya pesantren besar di daerah Jawa Timur. Kemudian didapati kabar bahwa pesantren ini punya kehebatan di mana ketika orang minum air yang diberikan sama kiai, maka orang itu bisa hafal Quran selama 7 hari tanpa menghafal.
cukup berdiam diri di kamar setiap hari aktivitas biasa, tapi nggak perlu menghafal selama 7 hari dia hafal Quran. Ini kasus yang saya pernah temukan langsung dan akhirnya saya telusuri ke daerah Jawa Timur, saya temukan pak kiainya, saya ngobrol langsung dan ternyata dia benar bisa melakukan itu. Jadi ketika saya tanya Pak Kiai benar bisa dapat air, kemudian air ini bisa membuat orang jadi hafal Quran. Terus dia bilang benar, kamu mau? Oh mau banget. Siapa sih nggak yang nggak mau hafal Quran? Saya mau banget nih Kiai sampai 30 juz. Cukup minum air tersebut. Subhanallah, sebelum saya dikasih air tersebut, saya tanya sama Kiai, Kiai gimana cara dapatkannya? Kiai ini bilang, saya rutin qiyamul lail. Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Saya rutin tahajud, bahkan saya rutin zikir di sepertiga malam. Pertanyaannya, ada yang salah dengan tahajudnya? Nggak ada yang salah. Ada yang salah dengan zikirnya? Nggak ada yang salah, karena zikir mengingat Allah. Tahajud ini dia bermunajat kepada Allah. Pada saat berbisik di bumi dengan sujud, terketuk pintu langit. Subhanallah. Ini sebuah perkara yang benar. Nggak terlihat salah apapun. Tapi akhirnya kiainya itu bercerita, dan pernah di satu hari ketika saya beberapa kali rutin tahajud, kemudian tiba-tiba ada di hadapan saya seorang yang berwajah, punya wajah yang bersinar, terang, tapi tidak menyilaukan. Tiba-tiba duduk di hadapan saya mengatakan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ini adalah kiai. Saya ini adalah malaikat Jibril. Alaihi salam yang Allah turunkan dari langit. Kiai itu mengatakan, apa benar kamu Jibril? Tak mungkin Jibril. Saya benar. Coba aja cek bagaimana wajah saya. Kamu nggak pernah melihat bagaimana wajah saya bersinar terang, ya, tapi tidak menyilaukan. Saya ini penuh cahaya. Karena memang malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau saya buka baju ini terang dengan cahaya. Akhirnya Kiai itu percaya itu adalah Jibril alaihi salam. Subhanallah, Jibril alaihissalam saat itu mengatakan, saya diutus dari langit oleh Allah karena Allah ingin sampaikan salamnya kepada Anda. Allah sangat bangga dengan Anda. Allah sangat suka dengan Anda. Di saat orang-orang tertidur pulas, Anda bangun mengetuk pintu langit bermunajat di hadapan Allah. Dan Anda tahu, saya ini adalah malaikat yang menyampaikan wahyu pada Rasulullah SAW. Saya ini malaikat yang memang punya tugas khusus. Selain menyampaikan wahyu, saya juga menyampaikan rahmatnya Allah. Akhirnya kiai tersebut percaya, dia yakin itu iblis, dia yakin itu adalah Jibril alaihissalam. Subhanallah, yang terjadi adalah Jibril alaihissalam minta izin padanya, bolehkah kamu mengizinkan saya? Saya ingin meniupkan ubun-ubun kamu agar Quran ini menyerap ke dalam tubuh kamu, dan siapapun orang-orang yang berinteraksi dengan kamu atau kamu berikan satu apapun itu, misalkan air yang kamu bacakan atau air yang kamu pegang dan orang itu minum dari air kamu, maka orang tersebut bisa memiliki Quran dengan utuh 30 juz. Subhanallah. Jibril alaihissalam mengatakan itu kepada kiainya, kiai yang ditemukannya. Nah, setelah kiai itu mengizinkan dia ditiup ubun-ubunnya 3 kali, ternyata benar. Siapapun yang mendapat air minum dari kiai tersebut, maka orang tersebut bisa hafal Quran 30 juz. Semuanya. Sampai pada saat saya minta izin sama kiai, Pak Kiai, kalau gitu izinkan saya deh ngetes hafalan-hafalan santri-santri yang memang hafal Quran. Saya diizinkan, silakan. Kalau Anda ragu, saya acak-acak surah, saya acak-acak, ada beberapa orang yang hadir di hadapan saya, mereka hafal Quran. Cuman ada ketersinggungan yang mereka rasakan ketika saya tanya sama Kiai gini, oke Pak Kiai, sebelum saya minum air Pak Kiai, izin boleh nggak? Boleh, silakan. Apa yang Anda izin, apa yang Anda ingin lakukan? Saya izin Pak Kiai. Saya tanya, Pak Kiai itu sebenarnya sadar nggak kalau Pak Kiai beriman? Subhanallah, yang terjadi adalah santrinya narik saya sampai
Apa mau kamu? Enggak, saya tanya dulu sama Kiai. Ntar aja deh urusan berantem belakangan. Saya nggak mundur ya kalau kalian ngajakin berantem. Cuma nanti dulu, saya mau nanya dulu sama Kiainya. Pak Kiainya silakan. Apalagi yang kamu tanya? Enggak, saya mau tanya lagi yang kedua. Pak Kiai sadar nggak kalau Pak Kiai beriman? Pak Kiainya mulai marah, mulai naik emosinya. Maksud Anda apa? Anda ragu kalau saya beriman. Anda ragu bagaimana saya qiyamul lail di setiap sepertiga malam. Itu membuat saya bertambah iman saya. Anda ragu bagaimana ketika saya zikir dari Ba'da Isya itu saya nggak bangun dari duduk saya. Anda ragu dengan itu? Enggak, saya nggak ragu. Saya cuma nanya doang. Pak Kiai sadar nggak kalau Pak Kiai beriman? 3 kali pertanyaan ini yang membuat Kiai itu makin nggak terima. Maksud Anda apa? Akhirnya saya jawab, maksud saya adalah demi Allah sampai detik ini saya yakin saya ini beriman kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihi salam hanya turun bertemu langsung kepada manusia di saat itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pak Kiai ini siapa? Dijamin masuk surga juga kagak. Pak Kiai ini siapa? Emang apa urusannya Kiai didatangin malaikat Jibril? Hati-hati Pak Kiai, itu adalah jin yang sedang menyerupai malaikat Jibril alaihissalam. Pak Kiainya kaget. Kalau Pak Kiai izinkan saya, mana santri Pak Kiai yang tadi hafal Quran ada di hadapan saya. Terus Pak Kiai izinkan saya, tadi katanya ditiup ubun-ubunnya. Kalau diizinkan saya tiup ubun-ubun Pak Kiai, kita buktikan. Ini benar Jibril alaihissalam atau iblis atau jin yang memang sedang menyerupai Jibril alaihissalam. Ternyata beliau izinkan saya tiup ubun-ubunnya, saya bacakan ayat Quran. Subhanallah, Pak Kiainya muntah. Setelah Pak Kiainya muntah, saya bikin air, ya, saya bacakan ayat Quran, saya niatkan untuk rukyah. Yang tadi hafal Quran itu langsung hilang hafalannya. Saya cek beberapa surah, dia nggak hafal. Loh, saya nggak bisa. Tadi ada bisa. Loh, saya nggak tahu kalau saya bisa. Sampai begitu tipu daya syaitan. Ya, artinya memang tipu daya syaitan itu halus, sangat tipis sekali. Makanya beda kalau kita sudah bicara tentang jin, kalau kita tidak fahami dengan dalil-dalil yang sahih, ini bahaya, kita akan tergelincir kepada kesyirikan. Berapa banyak orang-orang yang saat ini kita lihat dalam dunia mistik, ya mistis, yang kita tahu mereka mengupas tuntas tentang bagaimana jin. Tapi karena pemahaman ini tidak berdasarkan dalil yang sahih, penyampaian ini tidak berdasarkan bagaimana Quran dan hadis, maka banyak orang-orang kita nih kaum muslimin akhirnya terjebak ke dalam kesyirikan yang kita tahu saat ini umat Islam sedang mengalami krisis akidah. Setelah dirukyah santrinya dia muntah dan ternyata jawaban saya benar. Ini adalah iblis, ini adalah jin yang memang sedang menyerupai malaikat Jibril alaihissalam yang akhirnya satu pesantren itu tertipu. Ribuan orang hafal Quran lantaran dia minum dari lantaran dia minum dari air yang diberikan sama kiai. Ini sebuah cerita yang saya alami, yang saya temukan di tahun 2013. Bagaimana ada seorang yang bisa memberikan air minum kemudian membuat orang hafal Quran 30 juz. Nah, kita tahu bagaimana kurikulum fitai dari iblis laknatullah alaih. Pertama namanya iblis. Yang kedua tempat tinggalnya adalah di hati orang-orang yang lalai. Saya sering ingatkan di dalam kajian ini, kenapa Rasulullah SAW ketika keluar dari kamar mandi yang dibaca adalah ghufronak, memohon ampunan kepada Allah. Karena hanya di dalam kamar mandilah Rasulullah tidak bisa berzikir kepada Allah. Karena hanya di dalam kamar mandilah Rasulullah SAW tidak bisa membaca doa mengingat Allah. Makanya di sini Rasul merasa paling berdosa. Nah, ketika kita tahu tempat tinggal iblis itu di hati orang-orang yang lalai. Selanjutnya keluarga atau golongan iblis ini para togut. Ya, kalau kita mau tahu bagaimana kenapa sebuah alasan kita ini mempelajari tauhid.
Pertama, alasan yang pertama, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Kenapa di dalam kehidupan ini kita harus meningkatkan tauhid? Alasan pertama, kata kerja perintah yang kita temukan dari surah yang awal, yakni Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, kata kerja yang kita temukan ini tentang tauhid. Kita cek bagaimana di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada kata kerjanya. Ar-Rahmanirrahim. Tidak ada kata kerjanya. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat yang kelimanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata ini kata kerja yang kita temukan, yakni tentang tauhid. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Terus ini salah satu keluarga atau golongan iblis itu para togut. Togut itu apa? Mereka yang togo, yang berlebihan dengan segala apapun. Ini bisa menjadi togut. Uang bisa menjadi togut untuk kita. Ya, makanya ketika kita diajak untuk menanamkan nilai tauhid, ternyata kata kerja pertama yang kita temukan dalam Quran tentang tauhid di surah Al-Fatihah ayat yang ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alasan yang kedua, kenapa kita harus senantiasa menanamkan nilai tauhid, meninggikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan kita. Kata kerja perintah, ya, kalau tadi fi'il, yang kedua fi'il amr. Kata kerja perintah yang kita temukan di surah yang awal juga. Ini juga tentang bagaimana kita ada sebuah untuk menanamkan nilai tauhid. Tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20, ya, ayat 20 atau 21. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu a'budu, hai seluruh manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. U'budu, sembahlah Rabb kamu yang sudah menciptakan kamu. Ini fi'il amr, kata kerja perintah yang ditemukan ada di surah awal. Kenapa kita diajak untuk senantiasa meninggikan kalimat tauhid? Alasan yang ketiga adalah kalimat larangan pertama kali agar kita tidak boleh melakukan kesyirikan itu juga ditemukan di surah yang awal, yakni di surah Al-Baqarah ayat selanjutnya. Fala taj'alu lillahi andadan. Kalimat larangan pertama kali tentang syirik, tidak boleh berlaku syirik, ini ada di surah-surah yang awal, yakni di surah Al-Baqarah, lanjutan dari ayat yang pertama tadi, ya 21, 22. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kalian menjadikan Allah ini sebagai tandingan-tandingan kalian. Ya, tidak boleh kalian menjadikan Allah ini sebagai duaan. Dan kita tidak boleh berlaku syirik kepada Allah. Ini kalimat yang kita temukan adalah tentang larangan tidak boleh berlaku syirik. Alasan lain kenapa kita diajak untuk senantiasa meningkatkan tauhid kita di dalam kehidupan kita, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ternyata alasannya karena semua mihwatur rasul, semua tugas pokok para rasul yang diturunkan Allah di muka bumi adalah membawa nilai-nilai tauhid, sebagaimana di surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ana'budullaha wajtanibut taghut. Jadi memang diajak untuk menyembah Allah dan wajtanibut taghut, menjauhi para taghut. Taghut ini adalah hal-hal yang dia menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah alasan yang kita harus tahu bersama dari untuk jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat ayat kursi, ya, kalau kita lihat ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, famay yakfur bitaghut wa yu'min billah. Di kalimat ini sebuah syarat. Di kalimat ini adalah sebuah syarat kalau kita mau beriman kepada Allah. Salah satu langkah yang kita harus lakukan adalah famay yakfur bitaghut. Kita harus ingkari dulu para Tuhan-Tuhan selain Allah. Kita harus ingkari dalam hati kita, dalam diri kita, segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita harus ingkari dulu dalam kehidupan kita bahwasanya tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang segala sesuatu bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa ingkari wa yu'min billah, di sini kita bisa beriman kepada Allah. Makanya sebuah golongan atau keluarga dari iblis itu adalah tauhid, ya. Makanya di kalimat la ilaha ini juga sama. Kalimat la ilaha ini sebuah kalimat di mana kita ada diajak untuk mengingkari tauhid, kita diajak untuk al-baro, ya. Kan ada wala wal baro. Kita diajak untuk al-baro'ah atau berlepas diri dulu. La ilah, tidak ada ilah, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak ada tauhid di dalam kehidupan kita. Illallah al-wala di sini. Al-wala ini di mana kita diajak untuk berloyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongannya. Iblis laknatullah adalah tauhid, ya, para tauhid. Kemudian tempat abadinya mereka adalah neraka jahanam, tempat yang paling buruk. Makanya nanti iblis juga kesempatan sama Allah khutbah di dalam neraka jahanam di hadapan para penghuni neraka sambil mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah sudah memberikan janji-janji yang benar kepada kalian. Wa'dal haqq, semua janji ini benar, yang disampaikan Allah ini benar. Tapi kata iblis laknatullah dengan bangganya mengatakan wa wa'adtukum fakhlaftukum, tapi janji yang benar itu saya gelincirkan agar kalian mendapatkan tempat yang abadi, yakni neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Makanya kalau kata Ustadz Budi Asari mengatakan bahwasanya jangan bangga dengan hijrahmu karena ada iblis di persimpangan jalan. Ya, ini kita tanamkan dulu supaya kita paham bagaimana tempat abadi iblis ini adalah neraka jahanam. Jangan sampai kita menjadi kelompok mereka. Terus negerinya iblis adalah tempat-tempat yang tidak disukai, tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Jadi kalau kita tahu negeri, ya, sebuah negeri di mana iblis itu berada adalah tempat-tempat yang tidak disebutkan nama Allah. Terus jalan hidupnya berkelok. Jalan hidupnya iblis itu berkelok. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah sampaikan, di dunia ini cuma ada dua jalan. Hadza siratahullah mustaqim, ini jalan yang lurus, ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jalan ini bisa kalian ikuti. Kemudian jalan yang kedua, hadza subul, ini jalan yang berkelok, ini jalan yang berliku, ini jalan yang patah-patah. Wa hadza sirata syaitan, ini merupakan jalannya syaitan. Kalian tinggal pilih yang mana. Karena jalan berkelok ini jalan hidupnya iblis laknatullah alaih. Terus modalnya iblis itu angan-angan. Seandainya, makanya dalam hadis sahih Rasulullah melarang kita mengucapkan kalimat seandainya. Kadang kita diajak tulul amal, panjang angan-angan, itu nggak boleh. Karena ini sebuah modal dari iblis adalah angan-angan, ya. Terus tempat berkumpulnya pasar. Tempat berkumpulnya iblis itu pasar-pasar. Makanya sebuah gambaran di dalam hadis sahih yang mulia, tempat yang paling buruk kata Rasulullah SAW adalah tempat itu adalah pasar. Maka Rasulullah melarang, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali datang ke pasar dan terakhir kali datang ke pasar. Pasar belum buka kita di situ. Pasar mau tutup kita udah posisi terakhir, jangan. Kenapa? Karena di pasar itulah setan-setan memasangkan, ya, panji-panji mereka untuk membuat orang-orang yang ada di pasar berlaku curang. Ya, 1 kilo jadi nggak 1 kilo timbangannya. Ya, ini pasar, tempat yang paling buruk. Bahkan sebuah gambaran di hadis sahih yang lain, dalam hadis sahih yang mulia, kalau kita mau tahu bagaimana kiamat itu semakin dekat, ya, semakin dekat, maka lihat taqarrubul aswaq, makin berdekatannya pasar. Kita mau beli handphone sekarang tinggal tek tahu nyampe handphone di depan kita. Taqarrubul aswaq, kita lihat bagaimana pasar-pasar itu dekat depan mata kita sudah ada. Bedanya di zaman Rasulullah SAW pasar itu ada 3, ya, di Yaman, di Syam, sama di Mekah. Ya, ini sebuah gambaran dalam hidup kita, dalam kurikulum fitainya iblis, tempat-tempat mereka ini adalah tempat berkumpulnya ini di pasar-pasar.
Terus musuh di perjalanannya adalah umat Islam. Makanya nggak heran ya, saya sering ketemu orang-orang yang kena sihir, ucapan yang banyak diucapkan adalah, Ustadz, saya ini orangnya nggak banyak berneka-neko dengan orang, Ustadz. Saya ini orangnya baik. Saya di kantor aja kerja saya benar. Saya nggak pernah cari musuh. Kenapa saya bisa kena sihir? Dia lupa. Awal mula sihir itu bukan karena kita yang baik, tapi karena ada hasad di hati orang-orang di sekitarnya. Dia lupakan itu. Ya, makanya musuh di perjalanan iblis itu adalah umat Islam. Nggak heran umat Islam itu dimusuhi. Makanya saya sering bilang, ketika Rasulullah SAW di usia 25 sampai 40 tahun di kota Mekah, Rasulullah itu mendapat gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW. Tapi ketika di usia 40 tahun, Rasulullah disebut sebagai tukang sihir. Di usia 40 tahun, Rasulullah disebut sebagai seorang gila. Kenapa? Karena pada saat di usia 25 sampai 40 tahun, Rasulullah berbuat baik. Perhatikan, kalau kita hanya berbuat baik, maka kita ini akan banyak temannya. Tapi kalau kita sudah mulai mengajak kepada kebaikan, ajak, kalau kata Dokter Vicky ya di grup, Ustadz Selo sering ingatkan, ajak saudara-saudaranya ngaji. Maka bersiap dok, Dok Vicky ini bakal menjadi orang yang dimusuhi, bakal banyak musuhnya. Kenapa? Karena sudah mengajak kepada kebaikan. Ustadz Soleh ingetin dari pagi, yang mau ikut berinfak atau sedekah di jalan Allah, maka bersiaplah. Yang tadinya banyak temannya, maka bersiaplah menjadi orang yang banyak dimusuhi. Kenapa? Karena sudah mengajak kepada sebuah kebaikan. Ini salah satu musuh di perjalanannya dari iblis laknatullah. Petunjuk atau rambu, yakni fata morgana. Jadi jangan heran ketika kita lihat iblis, petunjuknya atau rambu-rambunya ini adalah fata morgana. Terus foto dalam bekerjanya, kemunafikan adalah puncak moral. Ya, subhanallah. Moto dalam kerjanya iblis itu, kemunafikan adalah puncak dari moralnya mereka. Ya, kita tahu bagaimana saat ini kita sedang dipertontonkan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemunafikan itu muncul dalam kehidupan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Terus seragam kerjanya semua warna seperti bunglon. Seragam kerjanya iblis ini semua warna. Di depan dia baik, di depan dia baik, tapi di belakang dia menyakiti, dia menusuk. Subhanallah. Ini seragam kerjanya iblis. Nauzubillah. Dan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Di depan dia menjilat, oh iya Pak, Bapak ini begini, begini. Pas di belakang, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Terus istri di dunianya iblis, perempuan berpakaian tapi telanjang. Kita saat ini banyak saksikan, ya, dengan mudah kita lihat bagaimana perempuan berpenampilan tapi telanjang. Perempuan berpakaian tapi telanjang. Maka perlu diketahui ini adalah istrinya iblis, laknatullah di dunia ini. Terus kekasihnya, orang yang lalai mengingat Allah. Kalau kita tidak ingin dijadikan sebagai kekasih iblis, maka jangan sampai kita ini lalai mengingat Allah. Apapun aktivitas kita, kita pegang benda baca bismillah. Kita lakukan aktivitas, kita melangkah ke rumah baca bismillah. Semua yang kita ucapkan sebelum kita melakukan aktivitas, maka bacalah bismillah. Ini sebagai wujud supaya kita tidak menjadi bagian dari kekasihnya iblis. Karena kekasihnya iblis adalah orang-orang yang lalai mengingat Allah. Terus yang menakutkannya adalah istighfar. Kalau kita ingin membuat iblis laknatullah alaih takut kepada kita, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kalimat istighfar yang diucapkan itu adalah kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, terus tulisannya itu tato. Tulisannya tato. Ya, makanya buat jamaah yang punya tato, yang pernah bikin tato, bisa bertobat kepada Allah dan ikut dengan program di Berani Hijrah Baik, ada tato gratis, tapi syaratnya hafal Quran surah Ar-Rahman. Ya, ini bisa dibantu ya. Rumahnya WC dan kamar mandi. Yang tadi saya sampaikan, kenapa Rasulullah ketika doa keluar kamar mandi gufronak, karena WC dan kamar mandi adalah di mana Rasulullah tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya tidak punya pendirian. Ya, mencela-mencele kalau kata kita nih.
Terus awal kemunculannya ketika dia enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita tahu bagaimana Quran mencatat itu sebuah dan dicatat sejarah ya. Bagaimana iblis itu awal mula muncul karena dia enggan sujud kepada Nabi Adam. Kan kenapa iblis enggan sujud? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ana khairu minhu." Aku lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari mintin, ya. Wa khalaqtahu mintin. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aku dari api, lebih mulia aku. Dia nggak tahu bahwasanya iblis diciptakan dari api, sesungguhnya api itu hina. Ya, dia nggak tahu itu. Teman-temannya orang-orang munafik. Sumber rizkinya harta yang haram. Makanya sebuah kalimat yang disampaikan Allah kepada para rasul di surah Al-Mu'minun ayat 21, 51, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makan dari harta yang halal, makan dari makanan-makanan yang halal, wa'malu solehan, maka kerjakan amal soleh. Ternyata kalau kita sudah mengawali dari yang haram, dari harta-harta yang haram, dari harta riba, dari harta-harta hasil judi, maka wa'malu solihan, maka demi Allah kita termasuk orang yang akan susah melaksanakan amal soleh. Makanya sering saya ditanya, Ustadz saya susah ibadah ya, kok saya jadi malas melakukan ibadah? Saya cuma tanya, pernah nggak ada yang masuk dari harta-harta yang haram? Nah itu jawabannya. Karena sumber rizkinya iblis itu harta haram. Ruang operasinya tempat-tempat najis dan maksiat. Pelayanannya menganjurkan kemungkaran. Sebagaimana di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Asyaiton ya'idukumul faqr." Setan itu menjanjikan kefakiran, wa ya'murukum bil fahsya, dan mereka menyeru kepada kekejian. Ini tugasnya iblis ya. Pelayanannya begitu, mengajakkan kepada kemungkaran, menganjurkan kepada kemungkaran. Instruksinya menganjurkan perbuatan keji, wa ya'murukum bil fahsya. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmat dan ampunan. Terus agamanya kafir. Jabatannya pemimpin umum. Pemimpin umumnya orang apa iblis itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Kita harus berani ucapkan amin. Jangan diplesetkan. Ini menjadi istihza. Kata Allah surah At-Taubah, jangan sampai kalian ini adalah orang yang kafir setelah iman. Qad kafartum ba'da imanikum. Kamu sungguh kafir, kamu telah kafir setelah kamu beriman. Ya, ini sebuah peringatan buat kita semua karena agamanya iblis adalah kafir, pemimpin umum orang-orang Yahudi dan Nasrani. Masa jabatannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Karena memang Allah tangguhkan usianya. Terus arah perjalanannya apa? Siratul mustaqim. Arah perjalanan iblis itu siratul mustaqim. Jadi dia menggelincirkan mereka yang berada di jalan yang lurus. Untung perdagangan sia-sia. Teman perjalanan setan-setan dari bangsa jin dan manusia. Teman dalam bekerja orang yang mendiamkan kebenaran. Jadi kita harus ketika kita sudah rajin ngaji di Majelis Keluarga Indonesia, maka kita harus menjadi orang yang tidak diam. Ya, melihat kemungkaran di depan kita. Kita harus ajak mereka, kita harus sampaikan sebuah kebenaran. Kita ajak mereka yang tidak mau memboikot produk-produk Yahudi. Kita ajak mereka untuk boikot fisabilillah. Ya, kita harus menjadi TNI, tentara netizen Indonesia. Serukan kepada mereka yang tidak mau memboikot. Ini sebuah seruan. Kalau kita mendiamkan sebuah kebenaran, maka kita menjadi teman dalam bekerjanya iblis. Nauzubillah. Jenis kendaraan ada kedustaan. Hasil yang diperoleh dosanya sendiri dan dosa pengikutnya. Terus alat komunikasi iblis adalah ghibah, namimah, adu domba dan namimah, adu domba, terus tajasus, memata-matai. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Ada di surah Al-Hujurat ya. Terus makanan favoritnya orang-orang apa iblis daging orang yang sudah mati atau ghibah. Orang yang ditakuti mukmin, orang mukmin yang bertakwa, mukmin tapi bertakwa. Orang yang dibenci, orang yang banyak berzikir kepada Allah, penopang dari iblis itu sungguh tipu daya syaitan itu lemah. Ya, kita tahu inna kaida syaitani kana dhaifa. Tipu daya syaitan itu lemah.
perangkapnya adalah perempuan, hobi menipu dan menyesatkan. Kalau kita lihat banyak orang yang hobinya nipu dan menyesatkan, maka jangan heran mereka ini adalah bagian dari iblis laknatullah alaih. Ya, cita-cita mengkafirkan seluruh manusia. Cita-cita mereka itu mengkafirkan. Makanya iblis itu standby pada saat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Mereka akan membuat kerongkongannya itu kering. Mereka akan berbisik, kalau kamu mau saya kasih minum, maka tinggalkan Allah. Makanya ini penting ya. Saya sering bilang kepada para pemilik rumah sakit kalau saya ketemu, kalau bisa di rumah sakit itu ada pendampingan pada saat sakaratul maut. Kenapa? Karena ini penting nih. Ujung dari kehidupan kita di sakaratul maut. Kalimat la ilaha illallah ini penentu. Saya pernah ribut besar ketika saya diundang untuk merukyah seorang nenek di rumah sakit Siloam. Kemudian saya nggak bisa masuk dan saya tidak diperbolehkan masuk sama satpam. Tapi keluarga itu minta saya untuk masuk ke dalam. Karena di dalam nggak ada orang. Akhirnya saya ribut sama satpam, saya dorong sampai kena kaca, saya paksa masuk ke ruangan itu. Ternyata ketika saya temukan di dalam itu ada pendeta yang lagi lonceng, memberikan lonceng di telinga nenek itu. Saya langsung tarik pendetanya, saya jedodin kepalanya pintu. Saya ancam mereka, saya bilang, gue bakar nih rumah sakit. Setan lu pada lu. Wah, saya ngamuk-ngamuk. Akhirnya subhanallah Allah izinkan saya bacakan ayat Quran di telinganya dan gak lama nenek itu meninggal dunia. Saya sempat membimbing untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini penting ya karena mereka akan senantiasa membisikkan agar kita ini meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita iblis adalah mengkafirkan seluruh manusia. Akhir perjalanan hidup hari yang sudah ditentukan. Pekerjaan yang disukai homoseks dan lesbian, LGBT. Hati-hati, ini sekarang sudah mulai banyak berkembang ya. Password bagi para pengikutnya aku. Ini password untuk pengikutnya ini aku. Artinya keakuan. Kalau dibilang gara-gara gue tuh, karena gue, aku ini adalah kalimat atau passwordnya. Nauzubillah. Makanya usahakan jangan sampai kita ini menjadi orang yang sombong. Ya. Terus penghiburnya adalah aktris dan aktor. Ya begitu banyak sekarang di hadapan kita, makin banyak. Apalagi muncul banyak fasilitas yang membuat orang dengan mudah dia menjadi seorang terkenal. Tapi mengajak kepada kekafiran, kekufuran, atau kemaksiatan. Nah, janjinya itu kekufuran yang membuat menangis iblis itu. Kalau kita mau bikin iblis menangis, maka banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf kalau banyak yang salah karena saya ini manusia penuh salah. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya perbedaan iblis dan jin. Ya nanti kita tahu jin ini ternyata punya bapak ya, namanya Abul Jan. Abul Jin itu namanya Al Jan. Tapi panjang sekali satu halis penjelasan kita di pagi ini. Silakan yang mau nanya. Pas setengah 7. Alhamdulillah wa syukurillah. Nih sudah baru selesai langsung banyak yang raise hand, Ustaz. Dan yang sedikit saya simpulkan beberapa hal tadi yang sangat penting ya dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Al-Ghifari, dan tentu dengan ngaji ini kita jadi tahu ya mana jalan yang tadi Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, dan mana tadi As-Subul, jalan yang berkelok-kelok itu yang memang sedang dipandu atau dinavigasi oleh iblis dan beserta pasukannya. Dan ini ya pentingnya kita ngaji karena kita tahu di mana Shiratal Mustaqim ini, jalan yang lurus ini, dengan cara kita membedah Al-Quran dan Sunnah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, sudah ada yang bertanya di chat juga dan kita dahulukan yang langsung bertanya yang langsung ya. Silakan Ustaz Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz Salah penjelasan dong, penjelasan tentang pemimpin yang mengucapkan 5 salam agama. Bagaimana hukumnya itu? Pemimpin yang mengucapkan 5 salam agama. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Baik, jazakallahu khair. Oke. Baik, bismillah. Ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Sebutkan
pemimpin yang menyebutkan 5 salam agama. Sebenarnya gini, dalam dalam Islam ya, makanya kalau kita ditanya apa sih kelebihan Islam, kelebihan Islam itu luar biasa. Kenapa? Karena dalam pengucapan salamnya aja itu nggak perlu mengucapkan di waktu siang selamat siang, di waktu malam selamat malam, nggak perlu. Karena itu Islam itu cukup mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu udah berlangsung pagi, siang, sore. Terus kalau kita dapati bagaimana seorang pemimpin yang dia mengucapkan dari agama-agama yang lain, Shalom, tahukah ucapan ini banyak orang menganggap ini hanya ucapan, ini hanya salam. Tapi hakikatnya tanpa disadari, kalau kita bicara Islam, ya Islam itu punya kata yang sakral, kalimat-kalimat yang sakral. Salah ngucap aja, ya misalkan selamat Natal ya, itu sudah membuat kita jadi kafir, batal Islam kita. Apalagi pada saat pengucapan salam, di mana salam ini diucapkan oleh agama lain dan kita ucapkan kalimat itu, maka ini bisa membuat orang jadi batal Islamnya. Kalau bahasa kita adalah ini sudah masuk dalam kategori nawakidul iman, ya, hal-hal yang membatalkan keimanan. Adalah salah satunya adalah kita bertoleransi, apa toleransinya dengan akidah yang ada di dalam agama mereka. Jadi kalau misalkan ditanya tentang itu, jawaban saya termasuk walaupun dia seorang pemimpin, apalagi pemimpin harus mencontohkan, ya harus mencontohkan kepada bawahan-bawahannya. Ini ngeri. Pemimpin itu nggak boleh sembarang, karena ketika dia ucap, apalagi agama-agama lain, salamnya di Shalom, sakit belum jawab ya benar. Tuh apalah, saya nggak paham itu. Dia ucapkan dengan bangga, maka mohon maaf, bisa jadi dia masuk dalam kategori yang batal keislamannya. Ya, ini harus diingatkan nih bagi pemimpin-pemimpin yang sering ucapkan kalimat itu, ini harus diingatkan. Ya, itu lebih kurang Ustaz Selo. Taib, jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Kalaupun ingin netral mungkin dengan salam sejahtera udah aman saja ya. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. nah, itu lebih netral ya. Artinya tidak ada unsur agama-agama yang lain. Baik, Bu Dewi, Solihati silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Begini Pak Ustadz, saya tuh gimana ya? Saya tuh udah 5 tahun mau 6 tahun ini kan menjalani terapi gitu ya. Terapi di Hermina karena mulanya sih jatuh kan waktu itu hari itu. Tapi alhamdulillah baik. Nah, Mohon maaf, Bu, jatuh di mana? Di depan rumah. Oh. Di depan rumah ibu, di depan rumah mama saya. Nah itu, jatuh, saya pikir itu stroke ya, sebelumnya kan karena 2018 jatuh, 2019 saya, kayak stroke gitulah, semua kaku gitu ya. Tapi ternyata kata dokter, semua saya bagus, udah ke lab, cuma, ini mungkin ada kemungkinan dari hal lain, katanya jatuh, saya baru ingat setahun yang lalunya jatuh gitu ya. Nah udah gitu, nah kemarin beberapa bulan yang tapi setiap, gini nih, ada cucu saya juga, jatuh juga, terus ada tukang urut 3 kali ke rumah, terus, saya juga nganter teman ke tempat urut gitu ya, tapi mereka rata-rata, suka lihat saya gitu, katanya begini, "Ya Ibu ini katanya ada sesuatu dalam diri Ibu," katanya, "ini, dari nasab." Nah itu katanya, "Dari nasab," gitu. Bilangnya dari nasab, saya kan nggak ngerti nasab-nasab gitu ya, nggak ngerti apa itu. Nah selalu orang ngomong seperti itu gitu kan, saya kan, diem aja saya tuh, ketawa aja saya tuh gitu. Nah beberapa bulan yang lalu saya ikut, takjiah lagi, ikut taklim, saya nggak tahu kalau di sana ada pengobatan, tapi dia bukan ruqyah katanya, sama ustad, siapa itu, Ari Faisal gitu sama Bunda Popi. Nah, di sana saya semacam ruqyah gitu, dia bilang emang di dalam diri saya ada sesuatu, saya kan, ini, apapun pakai Stagen ya, dokter bilang mah ada cedera, di
tulang belakang, pergeseran tulang gitu ya. Nah, pakai Stagen gitu ya. Tapi, alhamdulillah, ketika dibacakan doa, kata ustaz itu jinnya udah ada jin dalam diri saya udah keluar, saya tiba-tiba bisa berdiri gitu, bisa jalan ke sana ke sini, duduk juga nggak usah dikasih bantal, pokoknya enak banget kayak nggak ada apa-apa. Terus, orang yang melihat, muka saya katanya udah cerah gitu jauh ketika datang saya kayak gimana. Dan satu lagi saya dari remaja tuh selalu didatangi, apa, kalau tidur tuh ketindihan gitu kan. Ketindihan, selalu ketindihan itu padahal sebelum tidur tuh saya sholat dulu, witir, terus doa-doa saya bacakan, apa pun saya bacakan sebelum tapi selalu datang sampai saya harus tidur selalu peluk Al-Qur'an gitu loh. Nah, tapi ketika itu ya setelah, saya sembuh, ya sama Ustadz Ari itu, eee, selama satu bulan itu nggak ketindihan lagi. Nah, terus saya ke rumah ibu saya kan karena merasa sehat, saya ke rumah ibu gitu, ke rumah mama. Pulang dari mama tiba-tiba begitu lagi, malamnya langsung begitu lagi sampai sekarang. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan karena begini, di rumah mama saya tuh ditempati oleh adik saya. Adik saya tuh itu dulunya sih dia tuh, sampai dia tuh, juara MTQ seprovinsi ya, pokoknya dia tuh mondok gitu ya, sampai mau dikirim ke Gontor itu adik saya tuh. Tapi karena, nggak tahu gimana qadarullah, ketika udah rumah tangga dia jadi belok, dia dia katanya uka-uka gitu, saya juga nggak ngerti apa uka-uka. Dia jadi seperti itu mencari harta goib-goib gitu, dan dia sendiri ngomong sama saya loh, "Kak, jangan heran kalau datang ke rumah nanti lihat sesuatu karena dia menanam 6 sesuatu lah gitu ya," katanya. Dia bilang ada, kuntilanak lah, ada pocong lah, ada macam-macam 6 jenis di situ dia tanam di rumah itu untuk penjagaan, katanya begitu loh. Nah, jadi saya jadi punya pikiran begini, "Loh, kemarin udah diobatin sama Ustadz Ari, saya nggak apa-apa, pulang dari rumah mama saya, begini lagi, sekarang balik lagi, itu bagaimana nih Pak Ustadz?" Ya rukyah lagi, Bu. Oh Sudah gitu ya? ditangkap ya. Gimana, Ustaz? Silakan. Dari cerita beliau, Bu Dewi Solihati ya, itu kalau memang ada jin nasab, jin itu ada dua. Kalau nggak nasab Iya. ya nasib. Kalau Oh, nggak nasab ya nasib. Nggak Kalau usah nggak bercanda. nasab nasib bercanda. Saya bercanda. Tapi, kalau memang dari jalur nasab itu kan dari jalur keturunan. Makanya oh, ketika Bu Dewi pulang ke rumah ya mama? Heeh. itu sakit lagi, maka Iya? perlu dirukyah rumah tersebut. Ya, itu tadi benar mungkin Oh, adiknya yang menanamkan itu, adiknya yang bersekutu dengan syaitan. Nah, itu harus dirukyah di rumahnya. Maka yang kedua, harus ada ucap putus. Selain ucap putus, ada juga kalimat yang disampaikan untuk hilangkan jejak di tubuh kita kepada mereka. Jadi sayanya ini yang gitu? harus kita Saya perhatikan. ucap Ya, putus gitu? Oh, harus iya. kita perhatikan bahwasanya ya Allah hilangkan jejak mereka di tubuh ini. Karena kalau kita Oh, ya masih baik. ada jejaknya, belum hilang, itu mereka bisa kapanpun datang lagi ke tubuh Oh, ya kita. Allah. Mm. Oh, ya Rukyah Allah. lagi tuh Bu, itu berarti masih ada lagi Allah. tuh. Tapi Pak Ustadz maaf, adik Ya, saya itu maafin. keras banget adik saya itu, oh dia tidak masukkan, dia bilang gini, saya ngomong dikit aja, "Dek," kan laki-laki tuh ya, "Dek tolong, Kakak mau kamu balik lagi seperti dulu, adik Kakak yang soleh, yang begini-begini," dia bilang gini, "Lah Kak jangan banyak cerita, ilmu agama Kakak dengan saya jauh nggak setai kuku saya tuh ngaji tuh nggak usah pakai Quran kayak Kakak," kata gitu. Dia malah ngomong gitu ke saya, "Jangan Ya itu ngomong apa-apa dengan saya." Dia pertama. malah begitu Pak Ustadz. Iya. Ya, Susah Ya, kita nggak mampu memberikan hidayah kepada siapapun, iya karena iya. Allah yang memberi. Ya, Iya 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 iya. Baik doain aja baik. terbaik. Iya, baik baik. Jazakallahu khairan, Pak Ustadz. Nah, oke lagi Bu. jangan Iya. berputus asa Bu Dewi ya. Terus Mhm. berikhtiar. Tadi diruqyah seperti saran Ustaz Sahal dan terus berdoa Iya, kepada Allah baik. Subhanahu wa taala ya. Iya, baik baik. Jazakallah, Pak Ustadz Dolis, Nah, Pak Ustadz Musa. Budia Bandung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ustadz, saya punya siswa ya, perempuan eh, dari sejak SMP dan SMK kan sekolah di sekolah saya gitu ya. Nah, sejak sejak ada COVID ya, setelah COVID itu berubah gitu.
berubahnya begini. Jadi dia itu seperti tidak punya percaya diri, selalu minder dan selalu curigaan sama orang lain. Sehingga sampai sekarang selalu pakai masker. Selalu pakai masker. Sudah saya ingatkan, kata saya kalau jangan sering malahan saya sampai ingatkan kalau daripada pakai masker ya udah saja aja Pak pakai cadar, kata saya kalau pakai masker kan itu malah membuat kita tidak sehat gitu. Dia menjawabnya, kenapa sih pakai masker aja, kata saya gitu. Mau aja gitu. Ya kenapa? Ya mau aja, selalu jawabannya gitu. Terus malam itu orang tuanya datang ke rumah, ya minta tolong gimana anaknya. Kan waktu itu saudara saya sarankan supaya ini ke psikiater gitu ya. Karena yang tadi berubahnya tuh dia selalu merasa curiga kepada orang lain. Terus ya tadi dia minder. Kalau ditegur tuh ya tidak mau gitu. Jadi kalau di sekolah di rumah saja kata orang tuanya tuh nggak mau ketemu orang kecuali orang tuanya. Kalau misalnya ada orang yang bicara itu ya itu selalu pakai masker. Kalau misalnya tidak pakai masker diajak bicara mulutnya ditutup gitu. Kalau diingatkan aja dibuka itunya baru dibuka. Padahal dia dulu itu ya termasuk anak yang baik gitu ya. Ya bisa ngaji, bisa inilah pokoknya rajin ngajinya gitu. Baik Bu. Malam waktu orang. Nah itu kenapa ya kan suka begini. Katanya kalau orang tuanya di luar misalnya kan lagi pergi datang terus suka bilang gini, Mama tahu nggak apa yang ada dalam hati Ajeng, katanya dia tuh selalu tidak mau takut ketahuan apa yang ada dalam hatinya gitu. Nah itu gimana ya? Bahkan katanya sering suka melihat orang tuanya tuh seperti bukan orang tuanya, seperti orang lain katanya gitu. Nah itu kan kenapa ya itu, apa kemasukan jin atau bagaimana gitu. Baik Bu Dia, sudah ditangkap ya ininya pertanyaannya. Gimana Ustaz Sal? Silakan, tafadhol. Jadi intinya anak ini menjadi aneh ya Bu ya? Iya berubah drastis gitu. Bahkan dia sekarang juga tidak tahu naik kelas atau apa. Itu aja dia pikirannya selalu negatif gitu. Dia merasa katanya kenapa pakai masker aja ya karena dia merasa kurang cantik katanya. Padahal biasa gitu anaknya cantik lah gitu. Cuman dia gitu selalu minder gitu. Baik, Bu Dia sudah ditangkap ya pertanyaannya. Silakan Ustaz Sal, tafadhol. Apakah perlu diruqyah gimana gitu? Iya, iya. Ini Ustaz Sal buat ini ya lab jaringannya nanti insya Allah kembali Ustaz Sal. Nah, ada. Silakan Ustaz. Jadi intinya ibu ini menceritakan tentang muridnya ya, yang seorang perempuan yang kurang pede Kelas gitu ya, 12 sekarang. Kelas 12. kurang kurang pede, selalu pakai masker dan tidak mau bergaul gitu ya, kurang percaya diri dan dia Curigaan suka gitu. melihat hal-hal aneh gitu di sekitarnya gitu ya, gitu ya. Iya. Ini gimana Ustaz? Ya kalau saran saya memang harus diruqyah itu Bu. Karena anak muridnya itu tanpa disadari ada jin yang mencintainya. Jadi ketika jin itu mencintai diri kita, maka tanpa disadari kita akan kehilangan kepercayaan diri. Karena jin itu yang membuat orang-orang di sekitar itu seakan-akan nggak mencintai dia, nggak suka sama dia, nggak suka keberadaan dia. Nah itu harus dibantu dengan ruqyah. Kasihan kalau misalkan didiamkan terlalu lama, nanti jadi malah kasihan anaknya. Saya pernah ada seorang anak usia ya mas udah lumayan ya, usia berapa waktu itu? Usia 28 atau 29 tahun. Selama 10 tahun dia berdiam diri di kamar. Nggak keluar-keluar rumah. Diam Ya aja di betul. kamar. Makan juga dimasukin ke kamar, tapi nggak tahu dia makan apa enggak. Dia 10 tahun diam diri di kamar. Ketika saya datang, kemudian saya bantu, memang itu
Jangankan keluar rumah, keluar kamar aja dia nggak mau. 10 tahun kalau kata orang tuanya. Subhanallah, ketika diruqyah akhirnya terdeteksi ada jin yang memang bersemayam dalam diri anak itu. Gitu. Jadi memang itu kalau orang tiba-tiba hilang kepercayaan dirinya, tiba-tiba introvert, tiba-tiba menjadi seorang bipolar, itu ruqyah, Bu. Karena bipolar, skizofrenia, anxiety disorder itu ada jin dalam tubuh tanpa disadari. Nah, itu untuk membantunya apakah kan kebetulan dia pinter ngajinya, apakah dengan rukyah sendiri dibantu dengan Harus dibantu sama orang lain dulu, Bu. orang Iya. oh gitu. Jadi tidak bisa sendiri ya? Nggak bisa sendiri karena dia kalau disuruh sendiri iya doang. Hmm. Nah, kamu rukyah diri kamu sendiri, jadi iya Bu, makasih ya. Iya. Kagak dilakuin sama dia. Iya. Harus dibantu yang kayak gitu mah. Iya, Bu. Ya, Silakan terima diajak kasih. ya, mudah-mudahan dengan upaya maksimal meyakinkan si anak ini untuk bisa diajak rukyah, Bu, ya dia ya. Ya, ya. Terima kasih. Ini ke psikiater gitu berobatnya. Memang kata psikiater ini sudah terganggu mentalnya, katanya begitu. Bukan, itu jin, Bu. Oh gitu. Oh ya. Iya. Jin. Jadi gimana obatnya harus diminum nggak? Ya rukyah Sebaiknya. dulu. Rukyah dulu. Kalau Oh, dia langsung dihentikan obatnya, dia nggak ada tindakan rukyah, Iya. nanti makin drop dianya. jadi Hmm. obatnya itu tetap dimakan gitu ya? Ya, kalau ditanya obatnya tetap makan, makan tapi ibu harus sarankan ke muridnya, Iya, Iya. iya. paling tidak ke orang tuanya untuk dirukyah. Karena kalau didiemin itu bisa kasihan, makin kasihan. Ya, makasih Karena ya. kalau sumbernya harus ini Ah, dilacak dari mana sumbernya, justru yang dari tadi Ustaz Sahal jelaskan, jadi pengaruh intervensi dari bangsa jin lah yang mungkin mencintainya, yang jadi penyebab itu ya Ustaz ya. ya, Apalagi kalau dilihat sebelumnya biasa normal gitu, kemudian tiba-tiba berubah seperti itu kan memang harus di ruqyah, Bu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Bu Dia ya untuk mengajak Ya, terima kasih keluarganya Ustaz. untuk diruqyah ya. Ya. Baik, Boleh di bertanya Pak di Ustadz? chat ada, saya ke chat dulu sebentar ya. Sebentar nih dari Bu Nadia Bandung. Tadi soal itu dan istighfar, zikir kan dilarang memang di toilet ya. Dan ini memang sudah ada kesepakatan dan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam hati boleh nggak San nih? Katanya. sama aja. Nama aja ya zikir nama juga ya. Jadi itu Bu Dalam Nadia. kamar mandi nggak boleh nginget Allah. Ini yang menjadi sebuah penyesalan yang begitu dalam Hmm, dari Rasulullah SAW sampai beliau merasa berdosa banget sampai akhirnya minta ampun sama Allah ya karena memang nggak bisa ingat Allah. iya iya. Dalam hati istighfar ya sama aja, nggak boleh. Karena kamar mandi kan tempatnya iblis. Ya, jangan lama-lama lah kalau begitu ya, Ustaz ya, di kamar Mm. mandi ya. Saya ada orang masuk kamar mandi jam 10 malam baru keluar besok jam 8 pagi. Ada tuh. Wah, tiduran maksudnya. Itu enggak kalau digedor-gedor ya sebentar lagi dia anggapnya sebentar. Ternyata pada saat diruqyah ada jin yang bicara. Saya yang membuat wanita ini nyaman berada di kamar mandi. Makanya orang itu juga bilang kalau dia masuk kamar mandi dia kayak satu tempat yang dia kunjungin kayak enak, adem, wah tempatnya nyaman, kayak luas segala macam padahal kamar mandi. Masya Allah. Subhanallah. Baik ya, jelas Bu Nadia dari Bandung. Kemudian ada dari Pak Suherman Bengkulu. Oke, yang permintaannya untuk di-share materinya Ustaz katanya. Tadi tentang Hmm. biodata iblis ini menjadi menarik, mungkin jadi untuk pengingat bahwa iblis itu salah satunya misalkan disebutkan punya cita-cita untuk mengkafirkan semua orang gitu ya. Kemudian Hmm. puncak keberhasilannya ketika kemunafikan menjadi salah satu puncak prestasinya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang diminta oleh Pak Suherman Bengkulu, Ustaz. Nah, Ya, catatan Bismillah. tentang biodata iblisnya itu mungkin di-share di grup gitu. Baik ya, Pak Suherman, saya sudah sampaikan ke Ustadz. Insya Kemudian Allah, insya Allah. Bu Bu Rika Destian, bolehkah meminta ruqyah? Boleh, silakan nih. Boleh. Saya nih dari Rika Destian. Sebagaimana dijelaskan di minggu yang lalu, bolehkah minta ruqyah? Boleh. Karena ruqyah itu bagian dari doa, bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang nggak boleh itu ruqyah yang syirik, yang kita nggak boleh minta.
Ya, ntar saya share juga di grup ya. Saya share di grup bagaimana ada di dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah minta ruqyah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah ini minta ruqyah kepada Aisyah. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Saya sering sekali saya sering duduk bareng sama ustadz-ustadz yang kita tahu ustadz salaf ya, salaf di mana banyak penyampaian dari mereka bahwasannya nggak boleh minta ruqyah. Tapi saya duduk bareng, akhirnya mereka paham yang nggak boleh itu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Karena arti ruqyah dalam bahasa inar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, sesungguhnya ruqyah, tamaim, tamimah, wa tiwalah, pelet itu syirik pada Allah. Nah, makanya ruqyah itu adalah sebenarnya bacaan jampi-jampi mantra yang dibaca dan ditiupkan. Kalau dalam segi bahasa aja memang nggak boleh, ya. Jampi soalnya. Tapi kalau sudah masuk dalam istilah syar'i, doa yang dibaca yang sesuai dengan tuntunan Quran dan hadis. Karena ketika sahabat Nabi pernah mendatangi Rasulullah SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, dahulu di zaman jahiliyah kami selalu melakukan ruqyah. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, a'ridu alayya ruqakum. Coba tunjukkan ruqyah yang kalian lakukan di zaman jahiliyah itu kayak gimana? Semua sahabat menunjukkan ruqyahnya panjang lebar. Kemudian Rasulullah menjawab, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Enggak apa-apa kamu melakukan ruqyah selama ruqyah yang kamu lakukan tidak mengandung kesyirikan di dalamnya. Jadi jawabannya boleh. Yang enggak boleh itu ruqyah yang syirik. Seperti apa Ustaz ruqyah yang syirik? Kita datengin dukun, itu ruqyah yang syirik. Gitu ya. Maaf ganggu Pak Ustadz. Baik, Ustaz, ini ada permintaan untuk Ya. nomor kontak boleh Ustaz ya? Ini ada dari Pak Bu Evianti. Boleh. Cara meminta ruqyah silakan untuk langsung bergabung di Majelis Quraisy. Bu Evianti udah gabung karena ada nomor Ustaz Sahal juga di grup MKI ya, dan nanti langsung bisa menghubungi langsung beliau kalau memang ingin punya jadwal untuk di ruqyah. Baik, zaman dulu masih ada waktu Ustaz atau gimana? Ini Ustadz sudah Sahal. hampir jam 7. Ya, ikutin aja. Oke, satu lagi ya. Pak Ustadz Sahal. Siapa nih Pak Richard Destan? Silakan. Ya, Richard. Pak Richard. Ya, Pak Richard silakan. Ya, jadi kan kalau kita meminta ruqyah kan tadi Pak Ustadz bilang boleh ya. Tapi kan ada hadisnya kalau misalnya meminta itu ruqyah katanya masuk surga tanpa hisab ya. Karena kan hadisnya ada mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak melakukan tiaro ya atau beranggapan sial dan hanya pada Allah mereka bertawakal ya. Jadi hadisnya Bukhari Muslim 5752 dan Muslim 220 ya. Jadi ini masuk surga tanpa hisab kita meminta. Iya. Ustaz, pertanyaannya gitu. apa Pak Richard? Pertanyaannya. Jadi apakah benar yang tadi benar-benar meminta diruqyah itu tidak boleh? Ternyata kan Pak Ustadz bilang boleh seperti itu. Soalnya guru ngaji anak saya nggak tahu nih tiba-tiba sakit ya, terus lama gitu loh, ada BAB warna saya hijau, terus juga tiba-tiba ada paku juga di bawah kasur. Saya tanya keluarga nggak ada yang bawa. Kata guru ngaji anak saya kiriman, coba di ruqyah. Nah, sedangkan saya mikir ruqyah itu tidak boleh minta gitu loh Pak Ustadz. Intinya takutnya masuk surga tanpa hisab, seperti itu sih. Oke, bagus nih pertanyaan. Saya sampaikan ulang, itu hadis sahih benar, Pak. Ya. Humul ladzina la yashtarkun wa la yatayyarun wa la yaktawnu ala rabbihim yatawakkalun. Itu hadis ada 70.000 umat Rasulullah SAW kelak tidak akan masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah mereka yang minta ruqyah. Perhatikan kalimat ini, Pak. Ya. Perhatikan di mana ketika kalimat tidak boleh minta ruqyah, kemudian disandingkan, ya silakan dilihat, disandingkan dengan tatoyur. Kan kalimat selanjutnya wala yatatayyarun dan tidak melakukan tatoyur. Tahukah kita disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud, tatoyur ini juga syirik, Pak. At-tiyar syirkun, tatoyur ini syirik. Jadi kalau misalkan ruqyah yang dimaksud itu tidak boleh berkaitan dengan yang syar'i, nggak mungkin Rasulullah menyandingkan ini dengan yang syirik.
Nah, kalau kita tahu dalam segi bahasa, memang ruqyah itu adalah jampi mantra yang dibaca dan ditiupkan. Yang nggak boleh kita minta langsung ruqyah itu adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan. Datang ke dukun, kita minta ruqyah sama dukun, nggak boleh. Itu membuat kita hilang tiketnya masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi hadis itu berkaitan dengan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Saya kenal, saya sering duduk bareng Pak sama terakhir Ustadz Syafiq Basalamah itu konsultasi sama saya. Bahkan saya sering ngobrol bareng sama beliau. Dan Ustadz Sufyan Baswedan itu yang mengarahkan beliau supaya ngobrol. Dan memang ujung-ujungnya ruqyah. Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang mulia diruqyah ketika kena sihir. Baru turun Al-Falaq An-Nas. Ya, saya juga duduk bareng sama Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Beberapa kali daurah saya menjadi moderatornya. Ya, karena memang ini yang sering terucap dari para asatid yang tadi saya sebutkan. Dan ketika mereka paham tentang bagaimana ruqyah itu ternyata memang ruqyah dalam segi bahasa yang kita tahu. Dan kalau dalam segi istilah masuk dalam kategori syar'i, maka boleh minta. Gitu. Yang nggak boleh itu yang kita datang ke dukun. Dukun ini sedang melakukan ruqyah. Tapi ruqyahnya mengandung kesyirikan. Memang itu yang nggak boleh. Berarti Selama ruqyah syar'i nggak dengan apa-apa, Pak. kedukun itu mungkin ruqyah yang dimasukkan jin ya, terus di apa? Dihilangin, dimasukin gitu ya, Ruqyah yang Pak Ustadz? tidak mengandung kesyirikan yang boleh. Jadi Makanya, kayak misalnya kita datang nih, saya minta nih Pak Ustadz ke BRC gitu ya, itu boleh Pak Ustadz? boleh. Kan Sampai syar'i, center. itu syar'i. Selama itu syar'i boleh. Yang nggak boleh itu, misalkan gini, walayak cacarun, walayak cawun. Yang terakhir itu walayak tahun. Walayak tahun itu adalah K. Dalam hadis sahih yang mulia, kata Rasulullah SAW, pengobatan itu ada 3. Ya, minum kai, berbekam, terus minum madu. Yang ketiga dengan K. Wa anha ummati anil K. Dan aku melarang umatku melakukan K. Jadi yang disandingkan hadis sahih tadi, tidak boleh minta ruqyah, terus tatoyur, ini semua perkara yang dilarang Rasulullah. Bukan perkara yang dibolehkan. Artinya kita harus mengambil kesimpulan berarti ruqyah yang dimaksud yang kita nggak boleh, ruqyah memang dilarang sama Rasulullah. Yakni ruqyah mengandung kesyirikan. Gitu. Beda halnya kalau misalkan perkara yang disebutkan sama Rasulullah itu bergabung ya dengan penjelasan-penjelasan yang memang dibolehkan. Itu beda. Ini kan semua perkara nggak boleh. Tatoyur syirik, nggak boleh. Gitu. Baik ya, udah Seperti itu, jelas Pak. Pak Arsyad ya Siap, syukran tentang Pak tema Ustadz. meminta Ya, ruqyah ini silakan. masih menjadi beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan sudah jelas ya sudah disampaikan oleh Ustadz Zahal. Tunggu clear ya bahwa memang dibolehkan untuk meminta ruqyah. Tadi dengan syarat memang ruqyah yang harus sesuai dengan syariat karena ruqyah itu pun juga sifatnya umum ya. Tapi tadi juga Ustadz Zahal mengutip sebuah hadis Nabi Inna Ruqa ya. Sesungguhnya ruqyah wa tamaim dan apa namanya jimat ya watiwalah dan juga si apa pelet ya itu termasuk syirkun termasuk bentuk syirik. Baik, ini pertanyaan terakhir ya karena udah hampir jam 7. Bu Nadia silakan dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Jadi dulu tuh saya pernah ikutan bela diri. Terus kata gurunya katanya ada yang ikut sama saya. Kayak macan gitu katanya. Itu gimana ya Ustadz? Agak aneh gitu. Nah, berarti tanpa disadari memang ada jin yang ikut sama Bu Nadia. Ini namanya tenaga dalam ya. Pernah bela diri pakai tenaga dalam, betul? Baru masuk itu pas baru masuk dikasih tahu kayak gitu. Jadi baru mau ikut latihan terus Tapi katanya udah latihan? belum mulai dibilanginnya ada yang ikut-ikut sama saya katanya gitu. Berarti ada khodam, keturunan itu, Bu. Oh gitu. Terus gimana tuh? Harus gimana? Ruqyah. Oh harus ruqyah. Ruqyah, putuskan perjanjian. Tapi saya nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Masa? Ntar kalau ngamuk-ngamuk nih mau ditunjuk nih. Ustadz Sal bisa ke Bandung? Iya, ntar bisa diatur sama Ustadz Khalis sama Bu Popi kan Bandung. Oh gitu. Silakan nanti. Rencana ke Bandung belum jadi-jadi nih. Iya. Baik.
Nanti Iya, tunggu jadwalnya ya. Nanti ikuti di grup. Bu Nadia udah ada di grup. Nanti, ada di grup ya. saya. Nanti insya Allah setiap jadwal Ustaz Sahal di Bandung akan kita share dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nanti jamaah yang bisa mendapatkan pengajaran dan juga sekaligus mendapatkan ruqyah dari Ustaz Sahal. Pak Ustadz boleh minta satu kali nggak Pak Ustadz, satu aja. Oke, langsung ya. Pengajian yang malam boleh dimundurin nggak Pak Ustadz? Soalnya kalau di sini udah jam 1 Pak Ustadz, kalau jam 8. Jadi saya nggak bisa ngikutin terus. Boleh sorean nggak Pak Ustadz? Ya, nanti dibuat catatan. Makasih Pak Ustadz. Oke, makasih masukannya nanti udah disampaikan nih. Nanti ada Ustaz Sel di sini, nanti bisa dijadikan masukan untuk pengurus ya. Di Eropa ya Bu, di Eropa ya Bu. Saya di Australia Pak. Oke, baik. Oh iya. Dan setiap Iya, pengajian kalau tuh pagi saya bisa, kalau sore, kalau malamnya itu nggak bisa, nggak pernah ngikut saya. Jadi baik. apalagi kalau di sini memang butuh ya pengajian seperti ini ya Pak Ustadz, maklum jauh. Nanti barangkali bisa lihat di rekamannya ada ya, MKI sudah membuat rekaman juga insya Allah. Nanti kita lihat cek. Belum dapat Pak Ustadz. Kalau malam nggak ada ya? Nggak ada Pak Ustadz. Baik, nanti saya sampaikan ke pengurus ya, mudah-mudahan ini menjadi masukan yang nanti akan ditindaklanjuti. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah menuntaskan satu kajian penting tentang mengenal tentang dunia jin, dan memang kita sudah mengenal bahwa sebagian bangsa jin ini termasuk ada yang kufur, yang ada juga yang soleh ya, dan bangsa jin yang termasuk bangsa jin yang kafir, kemudian mereka adalah bala tentara atau pasukannya dari iblis, dan sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Sahal siapakah iblis dan bagaimana perilaku setan ini, dan beberapa biodata yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Sahal ini mungkin makin memperjelas kepada kita jalan mana yang harus kita tempuh, dan jalan lurus ini memang tidak mudah dan harus kita upgrade pengetahuan kita tentang memahami syariat ini dengan cara salah satunya dengan ngaji tiap pagi dengan MKI. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah jalan ya untuk kita memudahkan kita untuk bisa memahami agama ini, memahami syariat ini, dan sehingga kita tidak tersesat kepada jalan yang jalan yang tidak lurus, jalan yang sesat, jalan yang memang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi kami ajak semuanya untuk kembali kita mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, dan ini salah satu yang memang kita akan coba berbagi dengan mereka untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, karena masih banyak yang harus kita bantu untuk mereka, dan sesungguhnya bukan mereka yang membutuhkan kita membutuhkan mereka juga, karena ini bagian dari amal soleh, kesempatan kita beramal, dan mudah-mudahan Babi Haika kembali bisa ke Jordan, ke beberapa daerah perbatasan Palestina untuk mendatangi tempat-tempat pengungsian, dan mereka sangat membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya, itu kita semua umat Islam di Indonesia. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا